Shalom Jemaat MCC, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat dan sukacita? Semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Itu yang menjadi harapan kita bersama, amin. Hari ini saya ingin menyapa jemaat yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, yang ada di Solo, yang juga ada di Malang dan Bandung. Semua dalam keadaan sehat. Juga jemaat yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, yang ada di Tarakan, yang ada di Nunukan, yang ada di Pulau Semenggaris, semua dalam anugerah Tuhan, amin. Juga saya menyapa jemaat yang ada di Medan, Padang, Pekanbaru, juga Kepulauan Mentawai, di Siberut, Tua Pejat, juga yang ada di Malaysia, di Kota Tawau, serta saya menyapa jemaat yang ada di Palu, Jonoge, Lemo, juga gereja-gereja di suku Wana, juga yang ada di Papua, Timika, Jayapura, serta Biak, semua dalam keadaan sehat semuanya. Saya juga tidak lupa yang ada di luar negeri, khususnya di Pakistan, di Taiwan, juga yang ada di Las Vegas, Florida, USA. Semua di dalam keadaan diberkati Tuhan. Itu yang menjadi harapan dan doa saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pokok hari ini saya ingin memberitakan firman Tuhan tentang bagaimana sikap hati dan iman kita dalam menghadapi peperangan, saudaraku. Dari kitab Nahum 2 ayat 1 sampai dengan kedua, begini firman Tuhan. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Saudaraku, musuh kita terbesar itu adalah setan. Tetapi saudaraku, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup sebagai orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kekuatan orang percaya ada di dalam iman, didasarkan oleh firman Tuhan. Saudaraku, dalam kitab Nahum diceritakan serangan setan itu seperti pembongkar, saudaraku, dan perusak. Itu pekerjaan setan, saudaraku. Dia akan membongkar apa yang menjadi pusakamu, yaitu iman. Dia akan membongkar apa yang menjadi keteguhan hatimu, yaitu pengharapanmu. Itu akan dibongkar oleh setan. Dia serang di bagian titik itu, saudaraku. Saudaraku, kalau saya mau katakan bahwa serangan setan itu inginnya supaya saudara akan berhenti beriman, inginnya supaya saudara tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, inginnya supaya saudara keluar dari kumpulan kawanan domba. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus sadar pekerjaan setan selain dia mendakwa, dia juga menuduh. Selalu ada tuduhan-tuduhan seolah-olah saudara tidak punya iman, Tuhan tidak mendengar doa saudara, seolah-olah saudara ini hidup dalam dosa yang tidak terampuni. Itu tuduhan-tuduhan itu membuat orang percaya tidak memiliki iman, tidak memiliki kekuatan untuk berharap, untuk menarik mujizat Tuhan. Karena dituduh oleh setan, didakwa oleh setan. Oleh karena itu, masalah kehidupan yang sebenarnya masalah biasa itu ditumpangi oleh setan, sehingga kita menjadi ketakutan luar biasa, sehingga kita menjadi kekhawatiran yang besar, dan lalu kita mulai mengomel, mulai mengeluh, dan akhirnya kita mulai mempersalahkan Tuhan. Karena apa? Itu masalah yang sebenarnya terjadi, setan tumpangi. Alangkah baiknya kalau orang percaya setiap ada masalah datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yohanes 10 ayat 10 dijelaskan di situ bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan setan. Yang dicuri dan dibunuh dan dibinasakan itu adalah apa? Iman saudara. Oleh sebab itu sangat hati-hati supaya kita mengenali diri kita, mengenali situasi pencobaan yang datang dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang mengatakan saya sulit sekali meyakini bahwa dosa itu terampuni, saya mau katakan kepada saudara, saudara harus percaya di dalam kitab Mazmur 103 ayat 12 dikatakan bahwa firman Tuhan katakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bahkan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Artinya Tuhan mengampuni, saudaraku. Tuhan ampuni dosa merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Tuhan ampuni. Nah, setan tidak mau proses yang saudara tidak lihat ini, setan tumpangi. Setan seolah-olah mengatakan bahwa dosamu tidak terampuni. Engkau sulit terlepas dari dosa. Sementara Tuhan katakan dijauhkannya dari timur, dari barat. Jadi artinya apa, saudaraku? Tuhan menjauhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Nahum 2 ayat 1 tadi dikatakan demikian, pembongkar maju terhadap engkau. Artinya apa, saudaraku? Jadi setan ini maju, ingin membongkar segala yang engkau tanamkan yang baik, segala yang engkau harapkan dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu, itu mau dibongkar oleh setan. Itu mau diambil oleh setan supaya engkau kecewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari kitab Nahum ini, karena dikatakan pembongkar maju terhadap engkau. Firman Tuhan katakan apa? Adakan penjagaan di benteng. Begitu engkau tahu ada satu perasaan yang kuat dalam dirimu, ini sudah peristiwa, ini sudah ditumpangi setan. Ini masalah, ini sudah ditumpangi setan. Langsung, saudaraku, adakan penjagaan di benteng. Benteng apa? Benteng doa. Adakan doamu sebagai benteng yang kuat. Amin. Doa dengan sungguh-sungguh menghadap Tuhan, itu seperti benteng yang kuat. Iman, kasih kita tidak bisa ditembusi oleh setan. Karena apa? Ketika kita menguatkan penjagaan benteng kita, saudaraku, kita tidak bisa lepas dari doa. Saudara jangan hanya katakan sekali-sekali tempo saudara lihat di benteng, sekali-sekali tidak di benteng. Salah, saudaraku. Di kota Jogja ada benteng yang mengelilingi keraton. Ada pojok benteng wetan, pojok benteng kulon. Artinya pojok benteng sebelah timur dan pojok benteng sebelah barat. Itu hanya seperti purbakala, saudaraku, benteng. Tetapi ketika saya selalu lewat melihat benteng itu, saya ingat, adakan penjagaan di benteng. Doa itu harus diadakan, saudaraku. Doa bukan hanya saudara seperti layaknya orang berdoa, tidak. Saudara harus serius menghadapi masalah. Saudara harus serius menghadapi kesukaran yang terjadi di mana setan mau membongkar pengharapanmu, imanmu, cintamu kepada Tuhan mau diambil. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Artinya apa, saudaraku? Selain kita berdoa, kita tetap mengintai di dalam jalan kehidupan kita ini. Kemana sekarang tindak
lanjutnya dari penyerang kita? Kemana tindak lanjutnya dari pembongkar itu? Mau kemana? Saudara, doa itu berkembang, saudaraku. Doa peperangan bukan hanya saudara ucapkan, tetapi itu digumuli sungguh-sungguh. Dan doa peperangan itu berkembang, berkembang, berkembang. Mengerti, saudaraku? Kita mengintai di jalan, melihat strategi setan yang akan berbuat apa terhadap dirimu. Kita harus tahu, saudaraku. Oleh sebab itu dikatakan, intailah di jalan. Ayat selanjutnya dari Fatsalya yang kedua, ayat pertama dikatakan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Ikat pinggangnya apa? Itu adalah perlengkapan senjata Allah. Engkau berketopongkan keselamatan, berbaju zirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berperisaikan iman, dan juga berpedangkan roh, berkasut kerelaan memberitakan Injil. Ikat pinggang kebenaran. Dikatakan ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kebenaran ini harus dipegang, diikat teguh-teguh, saudaraku. Diikat teguh-teguh, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Artinya kebenaran harus menjadi tolak ukur dalam pikiran kita. Saudara, kalau kita marah terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita, lalu kita benci, kita sulit, saudaraku, menerima berkat Tuhan. Tetapi kalau saudara kepada orang yang benci terhadap saudara, yang melakukan kejahatan, lalu saudara memberkati di dalam doa, di situ Allah akan bekerja. Bukan kita yang membalas, tetapi Tuhan yang membalas. Bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang melawan mereka, melawan orang-orang jahat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa kuat ikat pinggang kebenaran dalam hidupmu? Kita tidak bisa jadi orang Kristen abu-abu, hitam-hitam, putih-putih, saudaraku. Tidak bisa tengah-tengah, harus jelas kebenaran. Kadang kita menjadi orang seperti orang fanatik, saudaraku. Kita menjadi orang yang sulit dimengerti. Wah, ini orang ini sangat keras. Sebetulnya bukan keras. Kita pegang prinsip kebenaran, diikat oleh ikat pinggang itu. Itu kebenaran, saudaraku. Tidak bisa dilepas, saudaraku. Begitu ikat pinggangnya lepas, semua lepas, saudaraku. Karena itu mengikat, saudaraku. Baju sirah keadilan berikat pinggang kebenaran, itu mengikat, saudaraku. Kebenaran itu mengikat. Bukan dosa lagi yang mengikat engkau, tetapi kebenaran yang mengikat engkau. Amin. Saudara, saya mau katakan, orang pendosa itu kreatif di dalam berbuat dosa, tekun di dalam berbuat dosa. Ada-ada aja dia melakukan dosa. Kenapa? Terikat. Tetapi ketika Yesus melepaskan ikatan dosa itu, yang mana orang itu tidak mampu melepaskannya sendiri, Yesus yang melepaskan ikatan dosa itu, maka dia hidup dalam kebebasan. Tetapi sekarang dia harus mengikatkan dirinya dengan kebenaran. Ini penting, saudaraku. Ini sangat penting. Orang yang mengikatkan diri dengan kebenaran, dia akan merasa setiap hari seperti orang yang dahaga, haus. Dia cari terus kebenaran Tuhan. Tuhan, bagaimana saya menyelesaikan perkara ini? Dia cari firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5 fatsal. Terus dia buka terus sampai 10 fatsal. Dia cari firman Tuhan sepanjang hari. Karena dia ingin mengikat kebenaran. Jawaban doa itu bukan waktu saudara bisa menangis dengan Tuhan, rasanya lega. Tidak, saudaraku. Tetapi jawaban doa yang meneguhkanmu itu ketika engkau mendapat kekuatan kebenaran firman Tuhan yang mengikat saudara. Sepertinya saudara, ini jawabannya. Saya tidak bisa keluar. Saya hanya mengerti dari titik firman ini, saya dapat lakukan sesuatu yang besar. Amin. Puji nama Tuhan. Berikutnya dikatakan, kumpulkanlah segala kekuatan.
Saudaraku, orang mendengar peperangan di dalam doa, peperangan secara roh, kadang orang dia katakan, itu apa sih aneh-aneh kok pakai perang-perang. Saudaraku, yang kita lawan bukan manusia, yang kita lawan itu penghulu udara ini, setan-setan ini. Kita doakan, saudaraku. Banyak kadang kita hanya berdoa, tutup mata dan doa dan langsung selesai. Tidak, saudara. Itu dikumulkan sungguh-sungguh. Saudara-saudara tidak akan mampu kuat berdoa kalau tidak ada firman yang membimbing. Tetapi ketika ada firman yang membimbing, saudara akan masuk di dalam doa dan pergumulan, dalam peperangan, supaya firman itu jadi dikerjakan oleh Tuhan. Tidak sia-sia, tidak kembali dengan percuma. Firman itu akan bekerja dengan luar biasa. Kumpulkanlah segala kekuatan, saudaraku. Artinya apa? Saudara perlu segala kekuatan-kekuatan yang melemahkan saudara itu apa? Saya sering mendengarkan khotbah di waktu saya muda, dikatakan tantangan dan musuh seorang pria itu adalah wanita, tahta, dan harta. Saudaraku, kalau kembali dikatakan kumpulkanlah segala kekuatan, di mana kelemahanmu? Kelemahanmu ada di mana? Apakah saudara kelemahannya pada wanita? Atau kepada keuangan harta? Atau kepada kedudukan tahta? Di mana kelemahanmu, saudaraku? Oleh sebab itu orang Kristen harus kuat. Karena dikatakan ketika peperangan roh, dia harus mengumpulkan segala kekuatan. Setiap celah harus ditutup. Setiap celah ini ditutup. Sehingga iblis tidak bisa masuk, saudaraku. Kelemahan kepada wanita, dia ditutup. Kelemahan pada harta, ditutup. Kelemahan pada kedudukan, ditutup, saudaraku. Segala celah ditutup. Dan ditutup selamanya. Jangan buka, tutup, buka, tutup. Tutup, saudaraku. Karena itu bukan tujuan hidup kita. Mengumpulkan segala kekuatan itu butuh hikmat, saudara. Kekuatan-kekuatan minta daripada Tuhan. Pada khotbah saya yang lalu, minta kata kunci, kata hikmat kepada Tuhan. Minta seperti seorang yang ahli, yang bisa menyimpulkan sesuatu menjadi kekuatan bagi kita. Mengerti, saudaraku? Ketika saudara berperang, biasanya kita cari mana yang lemah dalam diri kita. Tetapi di dalam firman Tuhan di kitab Nahum dikatakan, carilah, kumpulkanlah kekuatanmu, bukan kelemahan. Jadi kekuatan itu dicari, saudaraku. Tuhan, bagaimana aku melawan kuasa yang gelap ini? Minta kepada Tuhan. Minta hikmat. Minta kata kunci daripada Tuhan. Sehingga engkau kuat. Sehingga engkau tahu apa yang engkau lakukan. Sehingga engkau tahu langkah yang engkau harus langkahi itu apa, saudara. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ayat yang kedua, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembongkar dan perusak ini yang dirusak carangnya, saudaraku. Tetapi pokok pohon itu tidak dirusak. Di dalam pokok pohon itu ada apa? Iman, pengharapan, dan kasih dalam hidupmu. Ini yang tidak bisa dirusak. Dan setan hanya merusak carang-carangnya. Bahkan, saudaraku, carang-carangnya telah dibinasakan. Tetapi, saudaraku, ayat yang kedua ini dikatakan, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Tuhan pulihkan apa yang menjadi kebanggaanmu di dalam Tuhan, itu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Apa yang menjadi kerinduan yang engkau selalu pelihara di dalam pelayanan, itu dipulihkan oleh Tuhan. Apa itu, pastor? Kebaikan hati, sifat mau mengalah, rendah hati, mau menolong orang lain, mau perhatian kepada orang lain. Itu segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah akan memulihkan itu. Oleh sebab itu, di dalam situasi perang ini kita menghadapi pembongkar dan perusak.
kita jangan pernah takut. Kita ada benteng pertahanan. Kita duduk sambil berdoa dan mengikatkan diri dengan kebenaran Tuhan. Dan mempunyai kekuatan yang besar untuk mengalahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman, dalam kehidupan, Tuhan mengizinkan melihat segala tantangan, segala pergumulan, penderitaan, kesukaran. Tetapi sekarang kita mau kesukaran, pergumulan itu ada di dalam wilayah doa kita. Bukan hanya kita sedih dan mengeluh betapa sulitnya keadaan seperti ini, tetapi apa yang tersulit dalam hidupmu masuk di dalam doa. Sebab itu akan kau temukan ketika engkau mengikatkan dirimu dengan kebenaran. Allah akan memberi jawaban. Allah akan memberikan langkah-langkah berikutnya apa yang harus engkau lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang bergumul dalam situasi saat ini dalam COVID-19. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakanlah penjagaan di benteng. Adakanlah doamu dengan membentengi. Supaya dalam celah kesulitan, kesukaran ini, jangan setan campur tangan. Sehingga memberatkan engkau. Tetapi adakanlah doa penjagaan di benteng. Lalu dikatakan, intailah perkembangan kesukaran itu. Saudaraku, bukan makin naik, tetapi akan makin turun. Makin turun, makin turun. Karena apa? Kita doakan terus. Situasi bisa sama, tetapi iman kita jadi kuat, saudaraku. Situasi tetap sama kita lihat, tetapi kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Dan itu yang menguatkan kita. Amin, saudaraku. Kiranya firman ini boleh memberkati saudara. Harapan saya, kemenangan akan engkau dapatkan. Sukacita, damai sejahtera akan engkau dapatkan. Karena apa? Karena Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan memberkati. Salam isi Injil. Bye.